Sehingga teman yang kan 2 orang kita bang Iya, ya. 2 orang tadi, abis itu banyak diketawain ya. Beberapa teman saya ajak yang pintar-pintar tuh cuman nggak mau. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Bang Hafiz. Waalaikumsalam. Kita belum boleh salaman bang ya karena masih physical distancing, Siap, mengikuti aturan himbauan dari pemerintah. Nah teman-teman semua, sekarang sudah hadir sosok Bang Hafiz Waliuddin di balik aplikasinya Angkuts. Sebelum kita bertanya sama Angkuts, kita tanya dulu nih, Bang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Kondisi pandemi ya, jadi Iya. banyak hal yang tidak biasa jadi harus dibiasakan. Benar, salah satunya cuci tangan ya. Ya, Iya kan? cuci tangan. Benar-benar. Karena dulunya kita agak-agak kurang dengan cuci tangan, sekarang nengok keran sedikit langsung. Ada hikmahnya ya, Bang. Iya kan, benar kan? Berarti merubah kebiasaan bang ya, seperti itu. betul. Oke, aktivitas sekarang bang? Sekarang masih di Angkuts tentunya ya. Kita lagi development Angkut untuk versi kedua. Tentunya lebih cepat perkembangannya yang kita harapkan. Sebenarnya juga saya sekarang juga lagi lanjut studi Di mana, Bang? S2 di Teknik Untan. Oke. Habis itu sehari-hari juga kita jadi konsultan IT. Habis itu juga jadi beberapa karena kita fokus ke sampah kan. Jadi misalnya teknologi pengolahan sampah juga kita jadi distributor dari salah satu produsen besar di Indonesia juga gitu. Luar biasa. Bro kameramen di rumah tapi tetap produktivitas. Luar biasa sekali. Bang ngomong masalah Angkuts, kalau boleh tahu sebelumnya background abang kuliah dulu apa sih? Kebetulan kita di S1-nya ya? S1 di Teknik Informatika Untan. Oh. Iya, di Pontianak. Pontianak. Oke. Kalau boleh tahu nih, ide Angkuts itu tersendiri tercetus pada tahun berapa? Yang udah pasti kita terinspirasi dari model bisnis yang baru ya, kayak seperti Gojek, Grab dan lain-lain gitu kan, Bujang Kurir kalau di Pontianak gitu kan, lokal. Nah jadi itu kan model bisnis baru gitu kan dengan konsep kemitraan. Ya, itu kan 2010 Gojek sudah mulai gitu kan, 2015 mereka Masuk. Go Apps gitu kan, Oke. udah mulai ke aplikasi gitu kan. Nah jadi dengan banyaknya model bisnis seperti itu, jadi kita mikir gitu kan, kenapa enggak kita diimplementasikan ke skema persampahan. Nah kan sama aja gitu kan, pada dasarnya jasa juga gitu kan. Nah. Bedanya kan kalau GoFood dia ngantar makanan, kalau kita ngantar sampah. Ya. Bedanya lagi kalau ngantar makanan ke rumah ini ke TPS atau tempat buang sampah terdekat gitu kan. Nah, cuman yang membedakannya ya kalau mereka bermitra dengan tukang ojek, ya kita dengan tukang sampah. Dan bedanya lagi kalau tukang ojek dia pakai motor. Ya, Kalau Angkuts, kebanyakan orang udah punya motor. Ya, gitu benar. kan. Kalau Angkuts kita pakai kendaraan roda 3 gitu kan. Nah, enggak semua tukang sampah punya kendaraan roda 3. Ya. Makanya kita upgrade dia gitu kan. Kita mitra kan lagi dengan orang yang punya kendaraan roda 3. Nah, kalau misalnya kami yang punya kendaraan roda 3, dia bermitra dengan kami gitu kan. Kalau misalnya enggak ya dengan yang lain, misalnya contoh pengusaha air galon misalnya, dia hanya pakai dari pagi sampai sore, malam kan nggak dipakai gitu kan. Nah itu bisa jadi penambahan nilai, bisa disewakan ke kita manfaatkan kendaraan tiganya untuk dimitrakan ke para tukang sampah kita gitu. Kalau boleh tahu juga nih Bang, ide terlintas ingin membuat Angkuts itu seperti apa? Di awal tentu kita bicara tentang sosial ya, jadi kan menurut saya yang harus dilakukan anak muda di sekarang ini adalah menambah value dari status sosial yang dianggap rendah di Indonesia. Contoh misalnya Gojek dia menambah value dari tukang ojek. Sekarang udah mainstream gitu kan. Tukang ojek udah biasa gitu kan. Kalau dulu kan sangat bawah sekali gitu kan. Nah, sekarang kita tukang sampah. Nah, jadi alhamdulillah ya, saya sampai sekarang per hari ini tuh sangat bangga walaupun kita tidak banyak memiliki driver sebanyak Gojek gitu ya. Tapi driver kita ada pendapatannya sampai 6,2 juta per bulan. Awalnya 1 juta lebih saja gitu. Tapi ketika bermitra dengan kita, kita upgrade dia dari motor jelek gitu kan, kita upgrade jadi pakai kendaraan roda 3. Kita carikan pasar yang lebih besar. Misalnya contoh mereka nggak hanya main di rumah gitu, tapi mereka di restoran, di kantoran gitu kan, yang tentu pembayaran lebih mahal gitu kan. Nah, jadi ya banyak yang mereka dapatkan gitu. Oke. Kalau sistemnya itu gimana Bang?
Kalau kita sama Intra Driver, kita sempat berubah beberapa model bisnis. Jadi 2016 ketika launching itu kita sebenarnya ingin jadi kayak Gojek gitu. Iya. Betul-betul ride sharing, kita juga ada angkut barang, angkut makanan, angkut sampah juga ada gitu kan. Tapi 2008 saya lupa Gojek masuk di Pontianak itu tahun berapa gitu kan. Mereka 2015 kalau nggak salah. 16 belum. Kalau nggak 16 Oktober sehingga sih waktu pas kuliah browsernya Gojek itu udah kesebar. Oke. Jadi kita bahas sama tim lah gitu kan. Jadi ya kita untuk apa melawan raksasa ya. Lebih baik kita fokus ke yang betul-betul yang unik gitu kan. Ya yang unik ya, walaupun sulit sih memang mencari awal-awal model bisnisnya. Di awal tuh kita memang fitur angkut sampah itu kayak kita mempertemukan antara orang yang mau jual sampah aja gitu. Misalnya Mas Harul punya sampah yang botol plastik gitu kan, bisa order diangkut, angkut datang, bayar gitu. Awalnya seperti itu. Jadi kita seperti bank sampah apps aja gitu. Nah kalau sekarang beda. Kita memang betul-betul jasa angkutan sampah. Nah bank sampahnya itu hanya fitur tambahan. Itu pun untuk karena kita namanya domain sampah ini kan tetap pemerintah gitu ya. Nah pemerintah punya binaan namanya bank sampah. Itu kan dari arahan kementerian gitu kan. Nah jadi kita kerjasama dengan pemerintah nih pakai sistem kita stakeholder management apps gitu. Yang nama di dalamnya itu ada, mereka kita kasih dashboard web yang bisa lihat visualisasi data tentang bank sampah gitu kan. Nah bank sampahnya juga kita kasih apps gitu. Nah itu kerjasama kita dengan pemerintah gitu kan. Nah kalau kita sih memang lebih ke jasa angkutan sampahnya. Nah jadi agak sulit sebenarnya karena itu tuh ibaratnya kita kompetitor kita tuh bukan hanya yang konvensional gitu, tapi juga pemerintah gitu. Benar. Pemerintah Pontianak ini kompetitor kita loh gitu kan. Tapi karena tidak mungkin mereka bisa mengakses seluruh Pontianak ya, tidak mungkin mereka mau pengadaan TOSA sebanyak ini gitu kan. Jadi ya kita berkolaborasi. Tapi ada beberapa sektor yang mereka monopoli, misalnya kayak hotel. Itu kita nggak bisa ambil. Nah, tapi kalau restoran dan lain-lain kita masih kolaborasi lah gitu. Nah, yang penting sampahnya terpilah dan kalau bisa makin berkurang. Gitu. Kemudian Bang, tadi Abang bilang hubungan sama pemerintah. Apakah saat ini Angkuts disupport dengan pemerintah? Kalau disupport itu lebih ke sifatnya mungkin itu ya, kita bagaimana biar sosialisasi dan edukasi pengguna sampah itu tetap harus dikampanyekan gitu. Benar. Tapi kalau lebih ke insentif tentang uang atau apa itu nggak ada. Jadi memang tentu kita pure swasta gitu. Tapi namanya kan banyak sebenarnya beberapa aplikasi gitu kan. Ya Angkut ini kan memang kayaknya kita lihat tuh lebih ke e-government ke smart city gitu kan. Makanya kita ada untuk versi kedua, nanti saya kasih tahu juga teman-teman, kita juga ada namanya stakeholder management apps gitu. Nah itu memang satu sistem yang kita siapkan untuk pemerintah itu gratis. Nah habis itu mereka bisa mendata bank sampah mereka terutama gitu kan. Nah jadi wajar kalau misalnya menurut saya ya gitu kan, dengan sumber daya yang kita miliki, kita lumayan lama di proses development untuk versi kedua. Nah jadi mereka ada akun sendiri gitu untuk melihat data-data sampah nanti yang ada di Pontianak. Sementara kan sekarang nggak terdata sekali gitu ya. Jadi misalnya kalau bank sampah itu ada gitu kan, kadang-kadang dikasih bantuan A, dikasih bantuan B gitu kan, ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan. Nah lebih baik kita data dulu gitu. Luar biasa gitu sih. Kalau dari pemerintah sendiri Bang, awal kan dari 2016 nih sudah masuki berapa tahun? Sekitar 4 tahun. Tahun keempat gitu. Oke, dari 4 tahun itu sendiri, apakah ada pemerintah memberi penghargaan? Oh, kalau penghargaan kita ada dapat kemarin dari Pemuda Pelopor ya nggak salah ya. Pemuda Pelopor. Dari Pak Gubernur nggak salah ada. Wali Kota juga ada nggak salah saya beberapa. Itu sebagai kalau Pemuda Pelopor tuh ini kan Pemuda Pelopor tuh kan ada bidang-bidangnya ya. Kita nggak salah saya bidang teknologi. Iya, karena jarang sekali loh pemuda seperti ini kan. Kalau dari Pak Wali Bang, masih ingat? Pak Wali lupa saya itu ya. Ada ya. Oke. Dan kalau di pemerintah Bang, kalau di luar sendiri, apakah ada penghargaan? Penghargaan itu kalau lomba nasional itu ada sih beberapa, kayak saya sebutkan nggak apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya The Next Dev. The Next Dev itu kita masuk top 5 gitu. Jadi di final kita masuk TV, Net TV pada saat itu. Kita nggak juara 1, 2, 3, kita juara favorit aja gitu. Tapi masuk 5.
Top ya, 5. masuk 5. Oke. Itu kan 1 2 3 itu ke Silicon Valley mereka. Tapi kalau kita ke Singapura ya. Cuma saya nggak ikut. Pada saat itu tuh teman-teman yang tim yang lain yang ikut. Oke. Nah, jadi saya tuh baru-baru ini menurut saya muncul gitu kan, tapi mereka tuh memang soalnya saya tuh orangnya sebenarnya nggak kompetitif orangnya. Oke. Di sebuah kompetisi gitu kan, kalah terus gitu. Nggak pernah menang gitu. Jadi emang ada teman-teman yang ahli di bidang itu gitu kan. Habis itu di Sosio Digi Leader, program Telkom juga kita juara 3. Wow. Itu lumayan sih untuk membantu operasional ya 50 Berapa? juta itu ya hadiahnya. Juta bro. Itu pada tahun berapa kemarin bang? 2017 ya 2018 gitu. Baru nih ya. Awal-awal itu memang kita ikut lomba terus gitu. Bawa nama angkut sini media ya? darling lah. Iya benar-benar. Berarti maksudnya angkut ini yang dilombain bang ya? Iya, angkut yang dilombain. Oke. Uang 50 juta yang masih udah habis bang? Udah habis. Oke bang, kalau boleh tahu nih bang, di balik aplikasi angkut, ini tuh ada berapa orang sih? Yang Di awal kita ada 2 ya. Dulu tuh kalau ingat cerita bangun angkut di awal boleh tuh, sedikit bang cerita. Iya gitu ya. Nggak sedih ya, tidak. Jadi lucu aja. Jadi kan misalnya dulu tuh saya kan IT gitu kan. Iya. Apa sih hubungannya dengan sampah Benar gitu kan? nih, ya. Nah, cuman kan kita tuh sebenarnya di Pontianak nih agak ya saya nggak tahu saya kalau sekarang ya udah berubah atau enggak ya. Tapi yang kita harapkan tuh memang kalau bisa lulusan S1 di bidang masing-masing cari betul-betul masalah yang bisa di-solver gitu, yang bisa di-solve gitu kan. Iya. Nah, jadi misalnya kayak dulu di IT gitu kan kita mikir mau jadi apa gitu kan. Iya. Saya semester 5 ya tuh belum tahu mau jadi apa. Bayangin tuh. Iya. Jadi saya ke ITB ketemu pada saat itu ketua HMF namanya. Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika kan. Saya pada saat itu ketua BEM. Oh, ya iya. kan. BEM teknik? BEM teknik saya. Semester 7 nggak salah saya lupa. Habis itu diskusi dengan dia kan, lu mau jadi apa bis setelah lulus nih gitu kan. Bingung nih kan jawab apa belum tahu bro gitu kan. Karena bang biasanya IT-nya lari kemana biasanya? Ya di sini kan bisa jadi dinas mana, di sana iya, gitu kan, atau jadi konsultan gitu Iya kan. betul. Mau jadi apa gitu kan. Jadi lu apa gitu bisa tanya gitu kan. Jadi dia cerita mau buat startup lah gitu kan. Saya pada saat itu bingung startup itu apa, bayangin tuh. Buat apa menurut saya itu ya kurang diedukasi lah gitu kan. Nah pada saat itu saya cari tuh startup itu apa. Jadi pada dasarnya itu startup itu ya berusaha gitu kan. Cuman dengan metode yang berbeda gitu kan. Nah pada saat itulah saya mulai mau membuat sesuatu. Nah dan pada saat itu kan kita jadi aktivis ya. Itu kekurangan aktivis ya menurut saya, terlalu sibuk di kampus. Cuman berkarya jadinya agak kurang. Makanya harus balance gitu kan. Nah bagi pada saat itu kita teknik gitu kan. Memang BEM lagi kan. BEM lagi masih kan. Fokus di kampus. Macam iya lah gitu. Jadi kita buat angkut, kita punya ide dulu, banyak sekali ide saya kan. Salah satunya dulu saya lupa sih. Dulu tuh ada namanya smart health atau smart apa gitu ya. Intinya itu dulu tuh saya punya ide misalnya kayak kita selama ini kan beberapa penanganan medis yang sederhana. Sebenarnya kita nggak perlu ke dokter gitu kan. Kita cukup punya tabulasi datanya, paling obatnya kita udah tahu prediksinya gitu kan. Kebetulan abang saya dokter gitu kan. Saya mau buat nih smart dokter, saya bilang. Cocok luar biasa kan, karena memang harus ada sentuhan dokter memang. Kalau namanya apa? Ya judulnya aja dokter ya. Jadi saya tuh memang buat aplikasi-aplikasinya gitu kan. Cuman nggak jadi, ujung-ujungnya ada angkut sini. Sempat gitu berapa kali? Dulu angkut sini namanya malah Grab Trash nggak salah saya. Go Trash gitu. Cuman kemarin ketemu Pak Wali ya, karena pas ketua BEM kan kita sering ketemu pemerintah gitu kan. Bagus nih idenya katanya kan. Kenapa harus bahasa Inggris gitu dia. Betul ya Pak. Coba divalidasi gitu kan. Jadi 2 minggu saya mikirkan namanya tuh. Jadi sepupu saya kebetulan orang branding juga sekarang di Prudential. Dia bilang kenapa ndak angkut ya gitu deh. Angkut sampah gitu kan. Angkut itu singkatan dari angkut sampah. Saat itu kan juga pada tonton itu tuh lagi viral juga tuh SS tuh apa? Komedi tuh yang pakai SSS tuh ada tuh saya lupa namanya tuh. Iya. Apa caps gitu kan. Semuanya lah pakai S. Iya. Jadi terus angkut, saya buat satu poster ya. Saya coba testing market di Facebook. Kita coba posting ya di akun pribadi. Itu banyak sekali yang komen. Banyak yang support, banyak yang komen, positif yang share, ya gitu. Ada beberapa yang saya kenal yang hebat juga komen, misalnya kayak
Mas Ainun Najib gitu kan, yang Singapura, yang orang Indonesia yang buat kawal COVID juga sekarang kan, sama kawal pemilu kalau di pilkada atau pilpres gitu kan. Nah, ada juga komen gitu kan, ini wah kayak ini keren nih kalau jadi ini gitu kan, kita koordinasi dengan pemerintah gitu kan, gimana nih kalau mau kerjasama enggak gitu kan. Nah pada saat launching di awal itu kita difasilitasi pemerintah, alhamdulillah, jadi mereka sediakan semuanya di Taman Digulis pada saat itu. Dan yang launchingnya itu Pak Wali Kota, jadi pada saat itu Pak Sutarmiji, Masih Pak Sutarmiji. nah, sampai di sekarang gubernur gitu kan. Nah, itu sih di awalnya kita. Sehingga teman yang kan 2 orang kita bang Ya, ada orang tadi, abis itu banyak diketawain ya, beberapa teman saya ajak yang pintar-pintar tuh cuman nggak mau, cuman 1 orang itu namanya Tegar. Sekarang Tegar. kita bisa dapat tadi, jadi Tegar dia sekarang CTO-nya, dia yang tim pro-nya lah gitu ya. Kalau saya urusan jualannya, dia urusan market tim development, product development-nya gitu. Nah, jadi Tegar yang bilang, "Oh, bagus nih, Pis," gitu dia. Memang kawan saya SMA. Oh, kawan Jadi SMA dari juga. kuliah SMA sama gitu kan. Jadi tau lah orang Mempawah deh. Oke. Nah, jadi itulah pada saat itulah kita mulai bangun tim. Habis itu kan ya 2 orang nggak cukup nih men gitu kan. Tapi pada saat itu aplikasinya udah jadi? Belum. Oh belum. Masih coret-coret ya? Masih coret-coret, masih proposal lah gitu. Oke. Jadi kita ajak teman-teman yang jago ya untuk join di kita. Sekarang sih enggak ramai sih, baru 10 orang. 10 orang. Ya. Tapi 10 orang itu pasti orang-orang hebat ya? Ya alhamdulillah kita dapat dapat SDM yang bagus ya, dari kampus Pontianak gitu. Luar biasa. Tangan dong Bang. Harus dong. Bang, kemarin saya lihat di Instagram Abang ya, nggak usah ada salah sisi Instagram Abang nih namanya. Tuh Bang situ mesti harus cari data-data. Bentar ya. Masih main IG ya, enggak main TikTok ya? Enggak. Hafiz Hafiz Walyudin ya. Saya maaf Bang, saya agak scroll ke bawah-bawah kan. Ini Abang ada foto di Gedung Putih, apa sih ini? Iya, White House. Iya kan? Nah, ini datang di USA, Amerika. Itu gimana ceritanya kok bisa nyampe sini? Seorang pemuda Kalbar udah nyampe loh di sini. Boleh sedikit ceritakan? Jadi itu pengalaman pertama saya keluar negeri. Jadi ke Malaysia pun saya belum pernah. Baru itu ya, USA. Jadi di paspor tuh 1 ya tuh. Hebat loh. Padahal dekat-dekat kucing belum ya? Belum. Langsung ke negara Paman Sam. Boleh Bang sedikit ceritakan? Kita 2 kali ke Singapura hadiah dari lomba-lomba itu teman-teman semua yang ikut. Oke. Cuman kita Bang belum ya? Belum ikut. Enggak, maksudnya tim juga yang ikut, cuman saya enggak ikut gitu. Iya. Biar mereka ya gitu kan. Kita enggak mampu gaji mereka di awal, ya mereka jalan-jalan lah gitu. Mantap nih. Kemudian, nah ini kebetulan ini hanya 1 orang gitu kan. Jadi ya siapa yang mau menolak ke US? Gitu kan. Aku dong. Kita ya pergi gitu. Boleh ceritakan sedikit kenapa bisa ke US pada saat itu? Jadi itu program International Visitor Leadership Program. Jadi teman-teman yang sering update di websitenya kedutaan US atau di berapa agendanya ya pasti tahu IVLP itu apa. Yang teman-teman kan biasanya Wisely atau apa. Nah ini IVLP. IVLP itu kita nggak ada daftar ya. Jadi memang betul-betul kita direkomendasikan dan nggak perlu ikut syarat-syarat apa-apa, harus TOEFL atau apa, nggak ada gitu. Jadi memang betul-betul program Amerika gitu ya. Mereka punya duit banyak gitu kan. Jadi mereka membiayai beberapa calon pemimpin di negara lain untuk datang ke Amerika gitu. Nih lihat Amerika, keren kan gitu kan. Jadi mereka ajarin kita tentang kulturnya, tentang kebiasaan di rumah juga ada gitu kan. Pada saat itu berapa orang Bang yang kita pada saat itu ada temanya ya. Jadi program itu ada tema-temanya. Pada saat itu kita temanya ekonomi kreatif dan inkubator bisnis. Nah, sedangkan angkut sampah Bang ya? Sebenarnya masuk ke ekonomi kreatifnya. Harusnya sih memang di waste management. Cuman tema itu tuh udah lewat setahu saya. Cuman enggak tahu beberapa tahun ke depan ada atau enggak. Nah, pada saat itu saya kenanya ekonomi kreatif inkubator bisnis. Yang mencari ekosistem kan. Dan kebetulan Indonesia juga lagi mengembangkan ekosistem gitu kan. Apalagi ekosistem startup gitu kan. Karena banyak beberapa anggaran yang dislot untuk anak-anak startup gitu kan. Nah, itu jadi 6 orang kita. Jadi di Pontianak itu saya perwakilannya dari kebetulan ada dari Pontianak, tapi ada juga anak Pontianak, tapi dia bukan perwakilan sini, dia Jakarta, disable.id.
yang punya Angki yang staf sus tuh. Nah itu kan dia tuh ada ada si Fani di dalamnya juga bantu. Dia orang Pontianak. Orang Pontianak, orang Oke. anak ekonomi Untan. Mbak Fani. Oke. Kemudian Bang, kemarin berapa lama Bang di Amerika? 1 bulan ya. 1 bulan jam bro. Itu pada saat musim apa tuh? Oh, pada saat musim liburan mereka kayaknya. Soalnya enggak ada dingin-dingin ya. Nggak ada. Oh, berarti nggak ketemu lah nih salju. Enggak ketemu. Sebulan loh. Dan ada nggak sih pengalaman yang buat abang waktu lucu mungkin atau terkesan pada saat di Amerika kemarin? Ya, yang udah pasti teratur ya. Oke. Yang kan kita di awal ke Washington gitu kan. Washington itu kan ibu kota. Ya. Ternyata kita lihat Washington tuh nggak terlalu besar gitu ya. Gedung-gedungnya juga nggak banyak yang tinggi gitu kan. Kalau nonton Spider-Man tuh ada satu kan menara yang tinggi hanya itu Iya. aja gitu. Selebihnya nggak ada. Oh nyaman lah lihat langsung nih. Jadi kalau di sana itu ibu kota nggak ramai tapi teratur gitu kan. Bersih Bang. Bersih pastinya. Habis itu yang mungkin yang bisa kita pelajari memang di sana itu kan sebenarnya Amerika itu hampir sama dengan kita. Oke. Sama-sama terbuka gitu kan polanya. Yang berbeda. Nah, cuman yang berbedanya itu tentang sebenarnya kepastian sih. Maksudnya kalau di sana kan memang negara bagian itu betul-betul kuat. Oke. Kalau kita ini kan provinsi, state gitu kita ini kan otonomi daerahnya kan tidak full gitu kan. Semuanya harus ke daerah. Makanya sekarang nih nampak nih penanganan COVID nih. Kan kita tahu sendiri kan banyak tumpang tindih. Ya. Aturan daerah, provinsi, kota, Beda-beda Bang ya. di tingkat pusat gitu kan. Nah itu yang nggak clear. Tapi kalau di sana sangat clear. Jadi hanya beberapa segmen ya yang Donald Trump itu urus. Tapi negara bagian tuh punya sangat kuasa lah gitu. Contoh misalnya tentang apa tuh yang dari Kepasulu tuh, yang serbuk hijau-hijau tuh. Keraton. Ya. Keraton itu kan di sana di beberapa negara bagian dibolehkan, beberapa negara nggak dibolehkan. Oke. Termasuk pengenaan pajak gitu kan. Pajak juga beberapa negara juga ada yang gratis, ada yang enggak gitu. Jadi masing-masing beda dengan konsepnya masing-masing dan ya maju gitu kan. Iya. Nah, dan tidak ada yang monopoli di sana. Maksudnya dari banyak menurut saya itu orang-orang kayak kita di sana tuh banyak anak mudanya itu banyak dilibatkan. Dan di sana banyak orang nyumbang. Donatur. Jadi di sana itu ada 2 hal katanya kan yang nggak bisa dihindari di Amerika tuh pajak dan kematian. Iya. Nggak bisa dihindari. Jadi kalau pajak itu, kenapa banyak yang nyumbang? Karena banyak orang kaya di sana lebih memilih menyumbang daripada uang mereka tuh kalau dia nyumbang kan namanya naik. Iya. Iya enggak? Daripada uangnya Disimpan. dipotong pajak kan. Nah, kalau mereka menyumbang mereka dapat insentif, dapat sertifikat yang mana itu bisa mengurangi pajak mereka. Jadi makanya kalau misalnya kita ke tempat A misalnya kayak kan kita kan keliling kita daerah kan kita ketemu misalnya ada nih kita ketemu dia programnya pelatihan, ya kan? Saya lupa intinya di bawahnya itu ada nama siapa gitu ya. Saya bilang itu namanya apa gitu kan? Itu nama donatur kami gitu. Oke. Jadi sumber pendanaan mereka model bisnisnya itu dari sumbangan pemerintah, dari donatur gitu. Jadi ekosistemnya hidup di sana. Terutama pelatihan itu banyak. Apalagi tentang wirausaha ya, yang segmen anak 5 tahun aja ada. 5 tahun. Nah, ya kalau kita kan mungkin umur berapa gitu kan. Tapi di sana tuh yang kita temui yang segmen pasarnya anak-anak kecil pun ada untuk meningkatkan wirausahaan gitu. Pantesan negara maju Bang ya. Iya, betul. Karena dari sejak dini saja sudah diperhatikan. Seperti itu. Betul. Oke Bang, sebulan lamanya nih di Amerika. Kalau boleh tahu itu di full di itu kah? Apa? Kita difasilitasi kah? Full. Oh iya, difasilitasi. Maksudnya full dari biaya hidup, Iya, segala macam. Semuanya difasilitasi. Itu dari mana? Dari pemerintah Amerika. Pemerintah langsung. Iya, melalui Departemen Luar Negeri. Maksudnya dari Indonesia sendiri ada Nggak kan? ada. Kebetulan kita kemarin memang nggak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia kan. Jadi kita ke kedutaan KBRI. Kita juga main gitu di sana. Jadi mereka juga nyambut kita gitu. Kan memang nggak ada hubungannya program ini dengan Indonesia KBRI-nya gitu kan nggak ada. Tapi kita diskusi lah di sana. Ketemu juga kita sama beberapa orang di sana. Oke. Kerjaan ini nggak mudah gitu. Iya. Karena kita juga ada tukang sampah yang mahasiswa. Cuman udah kita off kan karena memang beda gitu.